spesial sih menurut kami gitu kan, pendidik di SMP Al-Azhar 3 bahwa ayah bunda bahwa anak-anak nih di sini di kurikulum Merdeka itu bisa lebih mengasah kreativitas mereka gitu kan. Dan karena di sini kita coba mengikuti kurikulum yang sudah dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gitu kan. Dan kurikulumnya bagus, di sini kita kembangkan, kita modelkan dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka bahwa di sini anak-anak terasah nih gitu kan minat bakatnya melalui kegiatan kurikuler yaitu P5 gitu kan. Project penguatan profil pelajar Pancasila gitu kan. Yang bisa anak-anak di situ sebagai wadah menghasilkan sebuah produk gitu. Nah, produknya itu bisa berupa produk dalam bentuk barang maupun karakter gitu yang menghasilkan sesuatu yang baik untuk kedepannya yang berguna untuk mereka di kehidupan masyarakat gitu. Jadi kan keren. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa podcast Yayasan Al-Azhar Lampung yang kami banggakan, alhamdulillah kita jumpa kembali dalam podcast Yayasan Al-Azhar Lampung. Yang kali ini akan kita hadirkan adalah unit dari SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Iya. Yayasan Al-Azhar Lampung ini mengemban amanah dari masyarakat Lampung untuk mendidik peserta didik agar menjadi generasi muda yang berakhlakul karimah. Tentunya tidak mudah untuk mewujudkan hal tersebut. Untuk itu Yayasan Al-Azhar Lampung tentunya mohon dukungan kepada seluruh masyarakat Al-Azhar Lampung, ya, masyarakat di lingkungan sekolah dan Provinsi Lampung pada umumnya, untuk bagaimana menciptakan siswa-siswa, menciptakan generasi muda ya yang unggul, islami dan terpercaya sebagai visi dari Yayasan Al-Azhar Lampung. Untuk itu saya akan hadirkan ya para pendidik yang kali ini saya hadirkan. Untuk yang pertama kali adalah Ibu Faradiba. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Selamat datang Ibu Farah di studio podcast Yayasan Al-Azhar Lampung. Iya, terima kasih. Iya, tentunya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah. Iya, Ibu Faradiba ini sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum ya Bu ya? Betul. Nggak salah ya? Nggak salah, betul. Ya, selain itu juga saya mengundang sahabat saya ini yang tidak asing lagi di lensa ya, tidak di layar kaca ini. Di layar kaca ini tidak asing lagi nih. Ini salah satu artis Lampung nih. Siapa ya? Artis apa ya? Siapa ya? Iya, dia adalah Bapak Aminur Rahim. Ya, Assalamualaikum. Sarjana Pendidikan Agama ya. Yang juga di SMP Al-Azhar 3 menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan. Benar. Betul ya. Selamat datang Pak Amin. Masya Allah. Saya gini ya. saya berada di antara kalian itu saya begini ya. Tentunya dalam keadaan sehat walafiat ya. Insya Allah. Amin. Iya. Seperti disampaikan tadi di mukadimah bahwa mengemban amanah untuk menciptakan generasi muda yang berakhlak karimah itu tidak mudah. Nah, ini apa sih SMP Al-Azhar 3 itu yang bagaimana sih? Untuk itu saya mohonkan kepada Ibu Farah memberikan sedikit wacana ya, sedikit ya memperkenalkan diri tentang SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Terima kasih nih Pak Jun undangannya. Kita disuruh memperkenalkan diri. Oke, kita kenalan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dikenalkan oleh Pak Jun. Terima kasih banyak Pak Jun ya. Di sini saya mau cerita lah gitu atau memperkenalkan gitu kan tentang SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung gitu. SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung itu terletak di Jalan Sultan Agung, Gang Mawar, Kedaton, Bandar Lampung. Dan spesial bisa dilihat dari jauh ya Pak Amin, gedung kita. Wah, yang menjulang tinggi dengan ciri khas yang warna hijau. Udah cerah kelihatan gitu kan. SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung itu alhamdulillah lembaga pendidikan yang sudah berakreditasi A, Masya Allah, dengan pendidik-pendidik yang insya Allah terpercaya dan amanah ya gitu kan. Dan untuk
banyak sekali program-program, bisa teman-teman lihat semua, ayah bunda boleh lihat semua di sosmed kita, banyak tuh Pak Cun. Aku sekalian promosi boleh nggak? Promosi akun sosial media kita gitu kan, ada YouTube, IG, TikTok, Facebook, terus apa lagi Pak Min? TikTok. TikTok gitu kan, banyak. Boleh nanti mampir deh ke akun-akun sosial kita, sosmed kita, nanti lihat aja deh linknya gitu kan. Kemudian kalau itu tadi kan sekolah ya, tentang sekolahnya. Nah, bagaimana tentang kegiatan-kegiatan di dalamnya, proses pembelajarannya tentunya mengadopsi kurikulum ya. Iya, betul, Nah, betul. kurikulum yang mana nih yang Kita kita gunakan. adopsi? Karena Oke. sekarang ini ada kurikulum Merdeka, ada kurikulum 2013, K13. ya. Ya. Oke, untuk di SMP Al-Azhar 3 untuk proses pembelajarannya kita di sini menggunakan kurikulum untuk kelas 7 yaitu kurikulum Merdeka. Iya. Kemudian untuk kelas 8 dan 9 ini kita pakai kurikulum 2013 gitu Iya. kan. Nah, di sini spesial sih menurut kami gitu kan pendidik di SMP Al-Azhar 3 bahwa ayah bunda, bahwa anak-anak nih di sini di kurikulum Merdeka itu bisa lebih mengasah kreativitas mereka gitu kan. Dan karena di sini kita coba mengikuti kurikulum yang sudah dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gitu kan. Dan kurikulumnya bagus, di sini kita kembangkan, kita modelkan dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka, bahwa di sini anak-anak terasah nih gitu kan minat bakatnya melalui kegiatan kurikuler yaitu P5 gitu kan. Project penguatan profil pelajar Pancasila gitu kan. Yang bisa anak-anak di situ sebagai wadah menghasilkan sebuah produk gitu. Nah, produknya itu bisa berupa produk dalam bentuk barang maupun karakter gitu yang menghasilkan sesuatu yang baik untuk kedepannya, yang berguna untuk mereka di kehidupan masyarakat gitu. Jadi kan keren. Jadi siap turun ke masyarakat Iya, ya. harus siap dong, harus siap. Di zaman sekarang tuh harus siap terjun ke masyarakat. Makanya kita memperkenalkan ke anak-anak gitu, bentuk implementasinya seperti apa gitu. Kemudian ini satu pertanyaan nih dari untuk Pak Amin ya. Oke. Selaku Waka Kesiswaan. Apa sih kegiatan-kegiatan siswa yang ada di SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung? Oke. Kegiatan siswa kalau kita runtut satu persatu insya Allah banyak gitu ya. Cuman di sini yang saya sampaikan hanya beberapa event kegiatan saja yang memang dibilang rutin, kemudian bisa dibilang besar gitu. Yang pertama, kita ada kegiatan sebagai talent ini ngasah juga kemampuan siswa kita, bahkan hanya bukan siswa kita juga, dari umum pun gitu. Kita hadirkan menjadi satu di sekolah kita adu kemampuannya, talentnya, kemudian kita pilih juaranya gitu. Ini berlaku untuk tingkat provinsi. Bahkan kemarin tuh di tahun ini yang sudah berjalan itu dari Kota Metro, kemudian dari Lampung Barat, dari Lampung Tengah itu ikut berpartisipasi di kegiatan sebagai talent. Kemudian selain itu juga ada kegiatan wisata rohani yang mungkin orang-orang sebut biasanya study tour. Kalau kita bahasanya wisata rohani. Kenapa wisata rohani? Karena selain kita berlibur, kita terapkan juga ilmu-ilmu yang sudah didapat di sekolah, seperti sholat jamak qashar, jamak takdim, kemudian zikir pagi, zikir petang dan sebagainya. Kemudian yang kita datangi juga pun nggak hanya wisata-wisata liburan saja, hiburan, tapi ada juga tempat-tempat bersejarah gitu. Jadi di sekolah dapat teori pembelajarannya, kita coba implementasinya gitu kan. Jadi kan kolaborasi ya Pak Min ya. Jadi kolaborasi, anak-anak dapat pembelajaran gitu kan lewat para pendidik, guru-gurunya di sekolah, terus kita coba langsung implementasinya gitu. Makanya seru gitu. Nah, terus juga ada selanjutnya itu kegiatan eskul. Nah, ini setiap siswa harus mengikuti. Bahkan yang tidak mengikuti gimana nih, jadi ngaruh di penilaian. Wajib lah kan bakat mereka tuh. Benar. Kan. Dan kita kenalkan mungkin eskulnya kalau kita runtut satu persatu banyak gitu ya. Di sini kita dari jenis eskul bela diri ada, kemudian dari olahraga ada futsal, kemudian dari akademik ada sains, kemudian ada bahasa Inggris, ada olimpiade yang masuk situ, kemudian dari seni ada tari dan vokal, kemudian ada rohis pramuka. Ini wajib diikuti oleh setiap siswa gitu.
gitu Pak Jun. Iya. Wajib diikuti sesuai bakatnya Sesuai dan benar, minatnya benar, gitu. Jadi sesuai mereka bakat. lebih seru nih gitu kan, lebih keasa gitu Jadi kan. kemana hobinya ya? Iya, Benar. betul. Setelah ikut eskul, dia ternyata mampu nih untuk mewakili sekolah, kita utus keluar. Gitu. Bahkan di sosmed kita udah banyak ya perwakilan gitu kan Dari anak-anak kita. iya, dari bela diri, alhamdulillah tuh. Jadi setiap pulang pasti bawa emas, bawa medali. Penasaran nggak? Penasaran nggak? Pak Jun sendiri penasaran nggak? Sangat penasaran. Nanti makanya undang dong anak-anak kita ke sini. Iya. Biar bisa lebih cerita banyak gitu kan tentang Nanti kedepannya prestasi. setelah ini saya Boleh. Oke, siap. Biar anak-anak sendiri tuh yang cerita prestasi mereka apa aja sih Iya, gitu iya, kan. Biar seru kan gitu. Terus kemarin itu saya lihat kan ada acara nih, ngikutin juga sih saya. Iya. Ngikuti acara wisuda Tafis itu. Oh, ini iya. ini yang bagaimana ini? Benar. Iya. Oke, betul. Jadi kita mengapresiasi ya Pak Mim, kita mengapresiasi hasil kerja keras anak gitu kan dalam bidang keagamaan gitu kan. Jadi anak-anak tuh sudah menghafal gitu kan, menghafal di sekolah bersama ustadz dan ustazah. Kita memfasilitasi itu, mereka sudah menghafal, ketercapaian mereka bisa lebih dari 1 juz, kita mengapresiasi dengan wisuda gitu. Masya Allah. Wah. Dan mendapatkan sertifikat ya, Betul. dan itu berguna banget gitu Bahkan kan. bukan hanya sekedar wisuda saja, ada di sana jika dia mampu maka dia nanti akan mendapatkan beasiswa. Ya, betul. Ada rewardnya ya. Ada rewardnya dong. Beasiswa spesial. Pokoknya SMP Al-Azhar 3 ini sebenarnya banyak banget banyak. program-program dan korelasinya juga, kaitannya juga dengan beasiswa anak gitu. Nanti makanya dong, Undang undang dong. siswa kita. Undang dong siswa kita biar cerita yang pernah Jadi dapat nggak beasiswa. sia-sia ya. Nggak Jadi sia-sia. punya prestasi, beasiswa akan mendukungnya. Benar. Support oke gitu kan, dapat beasiswa oke, kita kasih fasilitasnya di support, terus dapat lagi beasiswa. Kan seru tuh. Iya, tentunya ini sangat menarik minat dan bakat Ya. masyarakat ya, yang Betul. putra-putrinya sekarang sudah duduk di kelas 6 SD. Ya, tentunya ya Bapak Ibu mengundang ya. Iya dong, mengundang-undang. Bapak Ibu mengundang untuk bagaimana berkompetisi di SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Ya, betul sekali. Informasinya dong supaya teman-teman Boleh. Dan spesial ya, kita ini karena lihat dong nih guru-gurunya gitu kan. Jadi karena kita seneng nih sama anak-anak yang punya minat bakat yang luar biasa. Jadi anak-anak SMP Al-Azhar 3 itu punya bakat minat yang beragam. Nah, makanya tadi sama Pak Amin, rekan kerja saya ini gitu kan, partner saya ini gitu, sudah dijelaskan bahwa kita punya banyak ekskul yang wajib diikuti oleh peserta didik gitu kan. Yang mereka pilih sesuai dengan bakat dan minat mereka gitu kan. Nah, yang nantinya mereka akan ikut kompetensi di luar gitu kan, mereka bisa meraih juara gitu kan. Nah, dan karena kita happy dengan mereka, kita seneng, kita ngajarnya juga ngerasa biar Anak mereka sendiri ya, nyaman, anak seperti anak sendiri, penuh cinta gitu. Jadi kita punya moto ya nggak? Bener, apa tuh Bener, motonya? moto kita itu, moto apa John? Iya, penasaran Moto nih. kita itu apa? Mendidik peserta didik seperti mendidik anak kandung kandung sendiri. sendiri. Wah, Masya Allah. spesial lah tuh. Makanya biar anak-anak tuh lebih nyaman ya guys, Bener. belajar sama kita. Jadi mereka karena kan waktu mereka tuh banyak di sekolah Iya, gitu iya. kan. Jadi mereka happy nih ketemu guru-gurunya gitu kan, kayak sama orang tua sendiri gitu. Jadi kedekatan emosionalnya sudah Ya, terjalin ya. betul. Jadi kita juga ngasih pembelajaran, ngasih support, ngasih segala macamnya tuh ya enjoy gitu. Nah, ini ada masukan nih, ada komen dari wali siswa ini. Ibu Regita nih, Ibu Regita nanya kapan mulai pendaftarannya katanya. Iya nih, kita PPDB udah buka ya Pak? Dari bulan Kita November 2023 kita sebenarnya sudah buka dan sekarang sudah masuk gelombang kedua dan mau akhir Waduh. ternyata. Besok Telat nih, Bu tanggal Regita, pertanyaannya nih ya. 30. Besok ini benar tanggal 30 berakhir dan program PPDB juga banyak gitu ya, maksudnya dari jenis potongannya, dari jalur PPDB mau prestasi atau reguler gitu. Kemudian dari apa istilahnya beasiswa tadi mau jalurnya prestasi yang mana nih? Kita jalur prestasi ada 3, ada tahfiz, ada akademik dan juga non akademik. Nah kemarin yang sudah itu sudah maksudnya sudah jadi siswa kita secara resmi gitu, cuman belum belajar aja gitu, maksudnya sudah kita terima gitu. Dan terakhir gelombang kedua besok. Ya,
ayo ayah bunda, ayo ayah bunda lebih kenalan lagi sama kita, Jadi datang gitu ya kan. Ibu SMP Regita Al-Azhar ini 3. siswanya putranya masih kelas 6. Jadi kalau dia mau daftar ini sudah gelombang kedua ya. Iya. Sudah gelombang Boleh. kedua. Dan nanti Mei kalau kuota masih ada, masih kita buka gelombang ketiga namanya. Makanya ayo ayah bunda cepet ikut bergabung sama kita. Benar. Bisa via online loh Pak. Oh, Jangan iya. sedih. Jadi selain offline Ada datang ke online. sekolah bisa online ya. Ya, karena kita juga merancang ke seluruh negeri Lampung ya, Benar. provinsi Lampung. Bahkan Jadi betul. pendaftar dari kabupaten Udah banyak. Sudah banyak ya. Dan itu via online. Kita Via fasilitasi dan kita layani untuk via online. Jadi jangan khawatir ayah bunda yang jarak tempuhnya jauh, komunikasi sama kita ya via online boleh. Kita siapkan juga asrama. Asrama Oh, iya. spesial putri ya. Putri kan, khusus putri sementara. Asrama ini juga ada pertanyaan nih, bagaimana dengan kami yang dari kabupaten, bisa nggak nitip siswanya di sana terus harus cari kos kan gitu. Nah ini diberi penjelasan mungkin ya. Silakan, Bu Farah. Oke, ya karena memang kita mengetahui gitu kan bahwa Al-Azhar ini sudah tergaungkan di seluruh penjuru provinsi Lampung, maka kita memfasilitasi khususnya putri gitu kan, khususnya putri bahwa kita punya asrama gitu. Asrama kita tepatnya ada di Jalan M Nur gitu kan, dekat SMA Al-Azhar. Nanti di situ didampingi oleh para ustazah gitu kan. Jadi bukan cuma seperti kos-kosan biasa enggak, tapi ada kegiatannya juga gitu. Dan jarak tempuh dari asrama ke sekolah kita tinggal nyebrang loh Pak Jun. Jadi deket, jangan khawatir gitu kan, tetap dijagain ada ustazah kita gitu. Jadi ayo ayah bunda, oke, yang dari jauh jangan khawatir gitu kan, kita punya fasilitas asrama di sini gitu. Terus kalau kemarin juga ada dari kabupaten yang mau sekolah di sini laki-laki ternyata, sedangkan kita siapkan asrama khusus untuk perempuan. Nah, kita ada solusi kemarin, bahkan kita kerjasama dengan tokoh yang ada di sekolah kita. Jadi kerjasama carikan kos-kosan yang memang dekat dengan sekolah kita, dan itu tetap dalam pantauan RT kita atau tokoh yang ada di sekitar kita atau pantauan dari sekolah kita. Gitu. Ya, tentunya pemantauan juga di bidang keagamaan ya. Iya, Ya, itu. betul. Jadi anak-anak yang jauh kita merasa lah gitu kan, orang tua jauh dari anak, makanya kita fasilitasi itu tetap kita pantau juga anak-anak seperti apa kesehariannya gitu, baik di sekolah maupun di asramanya gitu kan. Nanti kan bisa kenalan sama teman-teman yang lain juga. Gitu. Ya, nampaknya penjelasannya begitu gamblang ya dan begitu jelas informasinya kepada Bapak Ibu, para pemirsa yang mungkin masih punya putra-putri usia sekolah di sekolah dasar untuk melanjutkan ke sekolah lain. Tentunya saya promo nih. Ya, boleh, harus dong. Tentunya Bapak Ibu percayakan pada kami Yayasan Al-Azhar Lampung di SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Yeay. Jangan lupa ikut gabung sama kita ya Ini teman-teman. sebagai penutup nih, sebagai Ya. pertanyaan penutup ya mengenai kegiatan-kegiatan kalau sekarang ini ya remaja, perkembangan remaja ini kegiatannya wah luar biasa nih. Ada bullying di sana sini, ada namanya tawuran tuh ya. Artinya bagaimana program-program sekolah dalam mengantisipasi dan mengatasi fenomena tersebut. Ya, oke. Untuk program seperti itu sebenarnya kita tidak hanya berfokus pada bullying saja. Untuk mencegah bullying tentunya kita harus asah dulu namanya karakter, gitu. Karakter siswa, gimana caranya supaya karakter ini menjadi baik. Nah, salah satunya supaya melatih itu menjadi karakter baik, di sekolah kita menerapkan yang namanya sebelum belajar kita harus mohon dulu nih sama Allah, rayu Allah dulu, kemudian dekati Allah dulu dengan cara baca Quran, tadarus bersama, kemudian sholat duha, kemudian zikir Asmaul Husna, kemudian juga dengan negara kita punya sifat nasionalisme, kita nyanyi Indonesia Raya dan lain sebagainya. Habis itu doa, kemudian setelah doa kita langsung bareng-bareng semuanya sholat duha di sana. Nah, setelah sholat duha baru belajar. Nah, ini salah satu mencegah daripada perbuatan bullying. Nah, selain itu juga kita selalu ingatkan kepada anak-anak nih bahwa bullying ini memang perbuatan yang memang merugikan orang lain, bahkan merugikan diri kita sendiri gitu.
kalau prinsipnya gini, kalau kita ngomongin orang pasti orang juga bakal ngomongin kita gitu kan. Kecuali kalau kita tidak ngomongin orang, pasti orang juga sedikit ngomongin kita gitu. Nah, seperti itu. Nah, untuk mencegah itu yang pertama kita akan hadirkan, yang sudah kita laksanakan, kita hadirkan tokoh-tokoh yang memang bisa terkaitan dengan bullying, seperti polisi, kemudian tentara, yang berkaitan itulah yang istilahnya yang anak-anak takutin lah gitu seperti itu. Kemudian juga di sekolah kita selalu pajang poster-poster, sosialisasi juga terus gitu, bahkan selalu mengingatkan gitu. Bahkan ke orang tua pun kita juga tidak pernah berhenti komunikasi gitu tentang seperti perbuatan-perbuatan seperti itu. Mungkin Bu Farah bisa menambahkan. Jadi mungkin sebenarnya memang pembelajaran itu kan dua arah ya Pak Cun gitu. Jadi tidak bisa diserahkan notabene ke orang tua saja atau ke sekolah aja. Jadi pembelajaran itu dua arah, karena kita menyadari pembelajaran untuk membentuk suatu karakter anak itu yang bagus gitu kan. Jadi adanya menjalin komunikasi dan silaturahmi dengan orang tua gitu kan, karena kita menyadari bahwa sebenarnya pembentukan karakter dan pendidikan anak itu adalah dua arah yang berkaitan. Makanya kita juga sering mengadakan kegiatan parenting gitu kan, pertemuan dengan orang tua gitu kan, supaya bekerja sama antara pihak orang tua dan sekolah untuk mendidik anandanya, anak-anak kita ini nih gitu kan, bahwa dari pembentukan karakternya, untuk pembelajarannya juga gitu. Jadi saling kerjasama gitu. Jadi makanya jangan khawatir gitu kan. Kita tetap komunikasi, kerjasama terus. Makanya ayo ayah bunda gitu kan, ayo kerjasama sama kita gitu. Kerjasama sama kita daftar di sekolah SMP Al-Azhar 3 gitu kan. Ini ada masukan lagi nih, ada pertanyaan dari Ibu Novita nih. Ibu Novita, parenting untuk kedepannya di tempat wisata lagi ya gitu. Boleh. Benar ketagihan ya. Makanya kita menjawab setiap keluh kesah ya, keinginan orang tua, bahwa kan kita mencari suasana yang biar nyaman komunikasinya gitu kan, dan topiknya pun parenting di setiap jenjang kelas kan berbeda-beda gitu. Makanya kita disesuaikan gitu. Nanti makanya ayah bunda nanti kita cari timing waktu lagi gitu kan, untuk kita bisa ngobrol untuk kemajuan anak-anak kita gitu. Wah, ini menarik sekali nih ya. Kalau kita parenting di tempat wisata gitu. Boleh. Mau yang milih yang mana nih wisatanya gitu. Request ya. Jadi kita sambil dengar apa pendapat wali murid, pendapat guru, tapi juga sambil healing. Healing. Wah, menarik nih. Betul. Oke, baik Bapak Ibu pemirsa yang saya banggakan. Ya, bincang-bincang kita tentang SMP Al-Azhar 3 ya di bawah naungan Yayasan Al-Azhar Lampung. Kali ini cukup panjang dan cukup jelas, dan kami berharap kepada Bapak Ibu sekalian yang masih mempunyai putra-putri usia 12 tahun ya, untuk usia sekolah dasar, untuk dapat melanjutkan di SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Dan terima kasih atas ikut sertanya pada podcast kali ini. Saya selaku pemandu acara mohon maaf dengan segala kekurangan dan mengucapkan terima kasih. SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung selalu jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ilaliko.